Baik, saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Operasi. Bagian A, soal yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Jawaban, kehadiran saya melalui Google Classroom adalah sebanyak 10 kali, dan di WA kehadiran saya sebanyak 17 kali. Soal kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya yaitu mengenai 1. Modul 1 Introduksi Manajemen, 2. Strategi Operasional, 3. Diskusi Manajemen Operasi 1 Bab 1 dan Bab 2, 4. Latihan materi Manajemen Operasi 1 Bab 1 dan Bab 2. Kelima, membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1. 6. Materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas. 7. Mengerjakan soal mengenai manajemen operasi 1. 8. Materi manajemen persediaan. 9. Mencari materi economic order quantity. 10. Video record materi ekonomi order quantity. 11. Ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin. 12. UAS video record menggunakan YouTube. Soal ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawaban, 1. Tugas tentang diskusi manajemen operasi 1 bab 1 dan bab 2, yaitu menjawab soal esai dan membuat video record. 2. Tugas mengenai teori manajemen operasi 1, yaitu menjawab soal esai. 3. Tugas manajemen operasi 1 mengenai manajemen record. 4. Tugas mencari teori economic order quantity di Google, yaitu mencari penjelasannya di Google dan dibuat contoh. 5. Tugas video record materi economic order quantity, yaitu cari materi di Google dan dibuat video record. Soal keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawabannya, 1. Kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Kedua, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu kita untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. Ketiga, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bagian B. Pertanyaan nomor 1. Silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan yang menyertakannya. 1. Jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawaban, tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatlah daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam bidangnya. Kedua, kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi MNC (multinational company) melakukan proses merger atau akuisisi? Jawaban, alasan untuk memperkuat struktur keuangannya karena industri farmasi memerlukan dana atau modal yang sangat besar untuk penemuan obat baru atau drug discovery. Proses penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah kumpulan dari elemen-elemen atau orang, teknologi, informasi, struktur, dan tujuan untuk melaksanakan usaha-usaha produktifnya.
Organisasi adalah orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja atas pembagian kerja dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Soal keempat, sebutkan pentingnya manajemen operasi untuk bidang-bidang fungsional lainnya. Jawaban. 1. Berkaitan dengan desain, operasi, pengawasan sisi penawaran. A. Manajer pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi atau operasi. B. Manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi kapasitas, kebutuhan, modal, aliran kas, dan lain-lain. C. Para akuntan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan produksi dan persediaan. D. Manajer personalia dapat mengetahui kompleksitas desain pekerjaan, training, atau keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. E. Ahli komputer dan sistem informasi dapat mengembangkan berbagai sistem yang diperlukan. 2. Sekitar 70% aktivitas yang ada persediaan mesin, alat di bawah pengawasan manajer produksi atau operasi. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat atau HSE, Social Responsibilitas. Soal kelima, sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama atau 5 major decision area di dalam manajemen operasi. Jawaban. 1. Proses. Sangat menentukan apakah perusahaan bisa survive atau tidak, untung atau rugi. Proses yang generatif dan panjang akan meningkatkan cost. Sebaliknya, makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. 2. Capacity atau output per satuan waktu. Sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar, maka capacity harus besar. 3. Inventory atau persediaan merupakan sumber daya yang menganggur dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena sangat berisiko tinggi bagi perusahaan atau bisa menyebabkan loss of sale. 4. Quality atau derajat kepuasan cocok dengan tujuan penggunaan, bisa membangun kepercayaan. 5. Manpower merupakan unrecovered asset, harus menguasai teknologi. 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari atau sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawaban. Materi wacana, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia, namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Pengertian manajemen operasional. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi, yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. J. Heiser dan Barry Render mengartikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Materi strategi operasi. Pengertian strategi operasi. Strategi operasi merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive competence suatu perusahaan. Materi mengukur produktivitas. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas. Berikut merupakan segelintir metode pengukuran. Catat bahwa daftar berikut belum disusun secara komprehensif dan sangat bergantung pada konteks. Berdasarkan produktivitas penjualan atau sales productivity, berdasarkan profitabilitas, kuantitas, kualitas, tujuan manajemen. Materi peramalan dalam produksi. Pengertian peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis.
Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. 1. Peramalan ekonomi atau economic forecast. Menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Peramalan teknologi atau technological forecast memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. 3. Peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Metode peramalan. Pengertian metode peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Materi kapasitas produk. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit. Fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Aspek-aspek kapasitas produksi. Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam menentukan kapasitas produksi di suatu produk pabrik, yaitu sebagai berikut. A. Pusat kerja atau work center. B. Pesanan manufacturing atau manufacturing orders. C. Routing. D. Beban atau load. Materi strategi produksi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses atau proses strategi atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menentukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Materi manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsinya: 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Berikut penjelasan masing-masing metode. 1. Metode EOQ atau Economic Order Quantity. 2. Metode MRP atau Material Requirement Planning. 3. Material JIT atau Just in Time. Metode analisa ABC. Metode Periodic Review. 3. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat memperoleh dari menonton video-video tersebut di atas. Jawabannya, jumlah video yang ditonton ada 10. Video 1. Berbicara mengenai materi tentang manajemen produksi. Nama pembicaranya Dewi Kenneth. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen produksi. Video kedua berbicara mengenai manajemen operasi atau pendahuluan. Nama pembicara Budi Harsanto. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen operasi. Video ketiga berbicara mengenai manajemen operasi dalam pengertiannya. Nama pembicara Iqbal Satyanegara SEMSI. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat mengenai pengertian manajemen operasi. Video keempat berbicara mengenai manajemen operasi 1.
Nama pembicara Rahmat Hidayat, Dea Dwi Arfiani, Rika Nur Hikmah, Aldi Novianto Purnomo, Magafira Rangkung, Hoshi Dewanggana, Valia Askia Putri, Melia Febi. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pengertian manajemen operasional. Video kelima berbicara mengenai pentingnya manajemen operasional. Nama pembicara Sepani Goni. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pentingnya manajemen operasional. Video keenam berbicara mengenai strategi operasional untuk barang dan jasa. Nama pembicara Irmayanti Hasan STMM. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui strategi operasional untuk barang dan jasa. Video ketujuh berbicara mengenai strategi operasi atau manajemen operasional. Nama pembicara Dr. Hamdan MM. Manfaatnya, mendapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui apa itu strategi operasi. Video ke-8 berbicara mengenai perencanaan fasilitas. Nama pembicara Jumadi Ridwan. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui perencanaan fasilitas. Video ke-9 berbicara mengenai manajemen produksi atau perencanaan fasilitas. Nama pembicara Danjun. Manfaatnya, dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui manajemen produksi tentang perencanaan fasilitas. Video ke-10 berbicara mengenai membuat rencana pemasaran. Nama pembicara Yudina Paramita. Manfaatnya, mendapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui rencana pemasaran. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya, manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari bagaimana cara memperoleh persediaan tersebut, cara penyimpanan, hingga bagaimana persediaan tersebut dimanfaatkan. Tentunya manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan. 5. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Jawaban, just in time atau JIT merupakan suatu strategi bagi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas secara tepat, cepat, dan dengan mutu terjamin demi memuaskan kebutuhan pelanggan, menghasilkan produk hanya sesuai permintaan pelanggan. Soal ke-6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawaban, metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif ataupun kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Adapun jenis-jenis metode peramalan antara lain sebagai berikut. 1. Metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisa keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau time series. 2. Metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisis pola hubungan antara variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh. Yang bukan waktu disebut metode korelasi atau sebab akibat atau metode kasual. Soal ke-7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawaban 1. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. 2. Memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen. 4. Memberikan reward.
punishment, serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung yang lainnya. Soal ke-8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawaban, kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan beberapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produk yang ada. Soal ke-9, apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda memperoleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawaban, kesan saya dalam mempelajari manajemen operasi 1 secara daring adalah lebih mudah dipahami dan mudah dipelajari tentang berbagai materi yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Manfaatnya adalah dapat ilmu yang bermanfaat serta memahami apa itu manajemen operasi. Terima kasih.